Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama dari tim Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan judul besar Masalah Zakat. Subjudul 1, Zakat Berlian. Pertanyaan: terhadap emas dan perak dikenakan zakat. Bagaimana kalau perhiasan emas dan perak itu ada berliannya? Apakah kena zakat dan bagaimana perhitungannya? Apakah disamakan dengan perhiasan emas dan perak yang digunakan untuk menempel berlian tersebut? Pertanyaan dari M.A. Syauqi di Maluku. Jawabannya, barang perhiasan yang terdiri dari emas dan perak termasuk rangkaiannya seperti permata dalam perhiasan itu lebih utama dikaitkan perhitungannya dengan perhiasan dari emas atau perak dengan memperhitungkan harga perhiasan keseluruhan dan dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dengan catatan pengeluaran zakat bagi emas dan perak dan impak bagi perhiasan berlian atau batu perhiasan lainnya, mengingat bahwa zakat bagi perhiasan yang bukan berupa emas dan perak memang tidak ada, sehingga dapat dimasukkan pada yang makfu tidak perlu dizakati, tetapi sekedar ihtiyat atau hati-hati dikeluarkan infaknya. Kemudian subjudul 2, zakat hasil tanaman selain padi. Pertanyaannya, bagaimana zakat hasil tanaman yang bukan makanan pokok atau padi? Sebab sekarang banyak yang mengganti tanaman padi dengan tanaman lainnya seperti bawang putih, kedelai, jeruk, semangka yang hasilnya berlipat dibanding dengan hasil padi. Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Zainal Abidin di Banyuwangi. Jawaban: dahulu orang berbeda pendapat tentang zakat hasil tanaman selain padi dan makanan yang mengenyangkan. Karena padi sebenarnya tidak disebutkan zakatnya. Yang disebutkan adalah gandum, kurma. Pendeknya makanan yang mengenyangkan pada waktu itu. Maksudnya dahulu orang berbeda pendapat apakah hasil tanaman yang tidak mengenyangkan tetapi mempunyai harga jual tinggi tidak perlu dizakati. Sebagian ulama berpendapat selain yang mengenyangkan tidak perlu dizakati. Tetapi sebagian lain sekalipun tidak mengenyangkan perlu dizakati juga. Menurut keputusan Muktamar Tarjih di Garut tersebut dalam Amwal fil Islam dinyatakan bahwa zakat hasil tanaman adalah sebagai berikut. Hasil tanaman antar kurung yang dikenakan zakat: A. Gandum, beras, jagung, santel, dan yang sejenisnya, bahan makanan pokok. Demikian pula buah kurma dan zabib, antar kurung kismis, dikenakan zakat bila sudah cukup senisab yaitu 5 wasak, antar kurung kurang lebih 7,5 kuintal. B. Hasil tanaman selain tersebut di atas seperti tebu, kayu, getah, kelapa, lada, cengkeh, buah-buahan, sayur mayur, dan lainnya. Ketentuan nisabnya adalah nilai harga 7,5 kuintal hasil tanaman tersebut di atas. Dasar pengenaan zakat baik tanaman pokok maupun lainnya ialah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 267 dan surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum
bi akhizihi illa an tu'midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah antar kurung di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dan bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memisingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi sangat terpuji. Kemudian selanjutnya, wa huwallazi ansha'a jannati ma'rusat wa ghaira ma'rusatin wan nakhla waj jar'a mukhtalifan ukulhu waj zaituna war rumana mutasabiha wa ghaira mutasabih. Kulu min samarihi idza asmara atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa, antar kurung bentuk dan warnanya yang tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya, antar kurung yang bermacam-macam itu bila berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, antar kurung dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Demikianlah dasar hukum mewajibkan zakat bagi bumi, baik yang menjadi makanan pokok maupun hasil tanaman yang tidak menjadi makanan pokok tetapi mempunyai nilai ekonomis. Adapun kadar zakat hasil tanaman tersebut di atas ialah 10% dari hasil panen seluruhnya apabila tanaman itu tumbuh dan hidup tanpa mengeluarkan biaya pengairan dan lain-lainnya, atau 5% dan hasil seluruhnya apabila tanaman itu tumbuh dan hidup dengan pembiayaan cukup. Pengeluaran zakat terhadap tanaman yang menghasilkan hasil musiman, maka pengeluaran zakatnya setiap musim panen. Tanaman yang tidak musiman seperti kelapa, rotan dan sebagainya diserahkan kebiasaan setempat, umpama setahun sekali atau setengah tahun sekali sesuai dengan kemaslahatan. Pemirsa, demikian kami telah membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama dari Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita akhiri dengan membacakan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.